Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bab 14. Introducing time. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Sunraja. Saya sebagai ketua kelompok. Maulia Sania Almaruf, Maulia Apriliani Hartanto, Caitlin Ratu Karisa Rusat, Arida Zahra Khalifah, Novita Dwi Haryanti. Hal yang akan kita pelajari pada bab 14 ini adalah pengertian tari tradisional, pola lantai tari tradisional, properti tari tradisional, tata rias, dan tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu. Tari tradisional berpendoman luas dan berpijak pada adaptasi seperti kebiasaan secara turun-temurun yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. tahukah kamu bahwa setiap suku di Indonesia memiliki gerakan tari yang berbeda-beda? Perbedaan gerak menunjukkan kekayaan dan keunikan gerak tari tradisional Indonesia. keunikan gerak dapat dijumpai salah satunya pada tari Pakarena, Sulawesi Selatan. Keunikannya terletak pada gerak kaki yang tertahan di lantai dan dengan tangan yang terus mengalunkan kipas. Walaupun musik yang mengiringi tarian ini mengentak-entak, gerakan tari harus dilakukan dengan lembut juga mengalun. Selanjutnya, keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari kecak dari Bali. Penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas sebagai simbol lidah api yang menyala. Penari menggunakan kata sebagai iringan gerak. Keunikan tari kecak tidak hanya pada gerak tetapi juga pada iringan. Keunikan ini hampir sama dengan tari saman dari Aceh. Penari menyanyi sambil melakukan gerak dengan menepuk hampir seluruh badan dan anggota badan. Mengapa penari dapat membuat tarian menjadi lebih indah, menarik, dan dinamis ya? Penari menggunakan pola lantai pada tariannya. Pola lantai merupakan unsur penting dalam seni tari. Pola lantai adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah atau bergeser secara terstruktur agar membentuk pola denah tertentu. Pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan lengkung. Pola lantai garis lurus diantaranya adalah vertikal, horizontal, dan diagonal. Seiring berkembangnya zaman, pola lantai garis lurus ada juga yang segitiga, segi 4, segi 5, dan zigzag. Sedangkan pola lantai garis lengkung contohnya adalah setengah lingkaran, lingkaran, huruf U, angka 8, dan berbentuk spiral. Berikut kita lihat contoh tari tradisional dari pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Tari tradisional Kekupu dari Bali banyak menggunakan pola lantai garis lurus. Tari tradisional kecak dari Bali menggunakan pola lantai garis lengkung. Sekarang kita akan membahas tentang tata rias dan busana tari tradisional. Seperti yang kamu ketahui, tata rias dan tata busana harus diperhatikan dengan cermat dan teliti. Karena ada dua fungsi tata rias dan tata busana pada tari tradisional. Yang pertama itu sebagai pembentuk karakter atau watak. Yang kedua sebagai pembentuk tokoh. Pembentukan karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Unsur-unsur pendukung tari tradisional lainnya adalah properti tari. Properti tari adalah benda-benda atau alat yang digunakan sebagai pelengkap pementas tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerak tari yang akan dipentaskan.
Alat yang dimaksud dalam properti tari bukan termasuk kostum maupun perlengkapan panggung, tetapi berupa benda yang dibawa dimainkan oleh penari atau bahkan benda tersebut sudah menempel pada kostum tari tersebut. Tentu saja ketika properti digunakan, penari harus terampil dalam membawakan properti tersebut. Kira-kira apa saja ya fungsi dan kegunaan properti tari? Fungsi dan kegunaan properti tari adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan tema tarian. 2. Memperjelas gerakan karakter penari dan memperindah gerakan-gerakan. Demikian pembelajaran kita pada materi 14 ini. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.